nggak ada turunan tuh buat jadi pelawak kan. Mak Ani buruh cuci, bapak Ani tukang tembok. Masa ini jadi pelawak nggak ada pikiran. Oke, thank you udah klik video ini. Sekarang udah mau ngobrol-ngobrol. Aku ingin jadi vlog bersama Dede Sunanda. Pak Dede Wahyudi. Dede Sunanda. Dede Ente Wahyudi. nyangka nggak kalau ente akan jadi pelawak deh awalnya? Awalnya sih ini nggak nyangka Pak, nggak nyangka sama sekali. Nah ini Bahkan- kisahnya seru banget nih. Gimana Dede pertama kali bisa masuk ke dunia komedi dan langsung di acara lawak yang Iya, besar masih OPJ besar waktu banget itu? tuh waktu itu. Jadi awalnya Pak pertama saya kan emang nggak ada turunan tuh buat jadi pelawak kan. Mak Ani buruh cuci, bapak Ani tukang tembok. Masa ini jadi pelawak nggak ada pikiran. Oh berarti nggak ada keturunan seniman? Nggak ada apa? keturunan seniman Pak. Apa Kang servis kendang? Emang aneh agoy. Siapa tuh nenek ente terima servis kebaya gitu. Ya bayar Nggak. sinden enggak ya? Nggak Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada sama Oh, sekali. terus Dari gimana? situ saya cleaning servis. Pertama saya ditaruhnya nggak di studio Pak, di halaman doang. Nggak Oh jadi di halaman teras parkiran? Iya, aneh parkiran maksudnya nyiapin parkiran doang, nggak pernah ke studio. Namanya ada acara luar, itu acara lemburan. Dapatlah saya di studio OPJ, OKB zaman Trans 7 dulu, Hitam Putih, Beauty and Ajis. Oke. Zaman dulu tuh Pak, dapatlah di situ. Nah kebetulan saya sering bercanda Sama? sama Kenit. Oh, Kenit tuh kreatifnya OPJ, oke. Bercanda, disuruh deh, terus ngeledek bercanda apa jalan basme mampang gitu-gitu doang. Oh, celah-celahan. Nah, Ceng-cengan. ceng-cengan dari situ Ani gampang disuruh misalnya, "Dek, jalan dek sono dek." Bener Pak, Ani jalan kaki, nggak boleh pakai motor. Suruh beli makanan. Dek jalan deh, ya udah nih jalan, emang belum punya motor Pak. Ani jalan, mungkin gara gampang disuruh-suruh, enak nih kali. Buat bahan mereka mungkin pertamanya. Oh awalnya itu cuma buat bercanda tim Buat kreatif? bercandaan tim kreatif, kayak misalnya disuruh beli kopi, beli apa, tapi jalan deh, iya jalan. Pak Brem disuruh beli apa, Ani jalan Pak, nggak usah pakai motor, iya jalan. Tapi ditanya, lu lama banget sih tuh, gitu-gitu kan. Katanya suruh jalan, enggak maksud gue lu jalan pakai motor siapa kayak kan, emang nggak punya motor kan anaknya. Makanya ini jalannya tuh. Oke berarti itu mulai deket sama tim kreatif Sama dulu? tim kreatif dulu. Tim kreatif di OPJ ya? PJ dekat, bukan aneh, bukan kata orang kan kadang-kadang ada yang nyari inian tuh dekat-dekat mau jadi, akhirnya jadi tim, jadi kreatif, akhirnya mau kerja di Trans 7-nya langsung, nggak mau jadi cleaning. Maksudnya orang cemburu sosialnya kayak gitu Pak. Lu deketin gini. Oh ada pandangan kayak gitu juga Ada deh? pandangan, Bisa, Pak. itu dia ngapain sih tuh deket-deket banget sama kru? Ntar jadi OB, naiknya kan ibaratnya saya kenal sama ini, takutnya ada pikirannya orang kayak gitu Pak. Pada saat itu mah Dede mah murni bergaul aja. saya murni kayak gitu Pak. Dan Dede masuk juga karena dipanggil. Karena dipanggil, Bukan nyamper-nyamperin. bukan nyamperin. Oke. Ibaratnya udah gitu ditawarin lah jam 3 subuh waktu itu masih zaman OVJ yang tukang dagang dipanggil buat nonton Pak. Oh iya. Yang di studio gue orang lagi ke pasar nonton masih typing, zaman dulu belum ada live. Ada gerobak es doger, nggak ada tukangnya, saya lagi nyapu. Kata Kenit, "Deh sini, lu masuk TV nggak?" "Ah, saya harus bersihin dulu." "Udah nggak apa-apa, ntar yang bersihin temen lu." Akhirnya sih dilanjut tuh Pak di gitu. Oh jadi figuran doang, Figuran. nungguin gerobak es krim. Es doger, Es doger. es Es doger, doger. es doger, diledek sama Jandri, sama Pak Jandre. "Bang, cendol es doger," kata dia gitu. Dari situ udah mulai kata-kataan, celah-celahan kayak gitu. Itu udah ikutan syuting tuh? Udah ikutan syuting Pak. Ente berani nimpalin, bisa? Berani nih paling 2 harinya nih mikir-mikir lagi Pak, takut yang kemarin aneh, padahal nggak Lucu apa-apa lah ya, lucu gitu. iya, jadi kepikiran terus. Cendol dong. Cendol es doger. Rayap pintu kontrakan. Iya, Jeruk bakso mantap. Terus aneh akhirnya nulis pantun di rumah secara nggak sengaja, jadi aneh takut dipanggil lagi, aneh nyiapin kayak gitu. Nih, lihat nih. Ini mental belajar yang udah ada di Dede. Ternyata persiapan itu penting ya, Penting, Dede. Pak. Dan lu bahkan waktu lu belum di calling aja lu udah berpikir bagaimana berpikir, persiapan. Aneh harus bikin pantun apa nih biar lucu buat ngeledekin, kayak misalnya kenal pot kolong atau Oke, gimana. Aneh oke. mikirin tuh Pak, aneh Terus? tulis tiap hari, terus aneh kumpulin. Terus ntar kalau misalnya syuting aneh baca di sobekan kertas, kadang-kadang aneh taruh dompet kalau zaman dulu. HP zaman dulu belum ada handphone yang bagus-bagus Pak. Zaman dulu cuman biasa doang handphone kita. Oh jadi catatan-catatan itu Dede pakai pas Dede diundang lagi. Diundang lagi. Oh, ngapalin udah punya bahan paling Punya nggak buat bahan. ngebalas pakai Iya, pantun. kadang-kadang kan
kita nggak ada bahan naik panggung juga bingung pak. Nah, Cuman bener. modal ketawa-tawa dong, orang juga gaji buta lu gitu kan, Ah. kita sedih juga pak. Setuju. Nah ini yang preparation juga gue lakukan. Jadi selama gue ini beberapa handphone gue itu semuanya penuh sama jok-jok lucu atau gombalan-gombalan Iya, deh. bener, Pak. Nah, gue tuh kalau di rumah juga mikirin, misalnya gue ngeliat Anekdot. dulu tuh gelas, apa ya gombalan dari benda gelas, rice cooker. Jadi semua peralatan di rumah yang kelihatan oleh mata, gue punya gombalannya. Dan itu gue cari dan gue persiapkan. Makanya di saat di TV disuruh ngegombal pakai benda apapun, gue selalu bisa karena ada persiapan. Nah ini juga berhubungan sama yang dia lakukan. Preparation itu penting. Penting pak, penting banget. Pokoknya suatu saat entah off air, on air ataupun atau acara apapun nggak punya bahan, kita malu sendiri pak. Kadang-kadang minder dah kita jadi ih bahan apa lagi, kadang-kadang kita diem. Iya, kalau Antar- kita bisa improv enak. Bener, kalau lagi Lagi- sama-sama nggak bisa pak, Iya. dua-duanya pendiam ibaratnya nggak ada yang ini. Nggak ada yang Siapa yang mau ngoceh. mainin pak Iya, gitu kadang-kadang. bener. Alhamdulillah masih ada yang mainin kayak Pak Denny, kalau 2 PJ ini dimainin Pak Denny. Suatu saat dia bakal sendiri tuh pak, pasti ada posisi Ani Iya. sendiri. Ini nggak punya bahan, Ani kelar nih di TV kadang-kadang gitu pak. Nah, tipikal permainan juga beda-beda ya, Beda, Dek. Pak. Ada yang memang sebagai leader, Heeh. ada yang emang joker. Kalau Dede ini karakternya joker banget. Ya, dengan pembawaan dia, gaya dia main, fisik, Iya. sama bercandanya dia, karakternya joker. Dede ketemu sama yang karakternya leader pas nih. Pas, Ya. kalau ketemu Joker udah kelas ya. Nah, kalau ke joker ketemu joker kadang bisa dapat banget, Kadang- bisa stuck. Iya, Karena diem. nggak ada yang mencari tema obrolan. Iya. Ya. Kadang-kadang cuma di situ doang, sesuai dengan si benang merahnya doang udah. Nah, Cuma di nah, situ doang kering. Akhirnya Iya. ya kadang-kadang Ente ngerasain itu juga? Ngerasain itu pak, selesai acara nih kadang-kadang aneh entah nanti pas di YouTube pasti aneh tonton lagi dan aneh Kurang kelihatan, apa ya? ih ini bukan aneh banget maksudnya, ini bukan aneh nih yang Iya. main nih, entah dalam keadaan lagi kayak gimana kan kita nggak tahu pak, kadang-kadang sedih juga di situ. Iya, iya. Nah, jadi berarti senang dong kalau ketemu partner yang memang akhirnya bisa mengembangkan obrolan, Iya. bicok kemana-mana bercandanya. Aneh seneng. Harus cuman ngebahas A doang, kita bisa bahas B, B, C, C, D D. sampai Z kadang-kadang. Jadi seneng pak dibandingin ibaratnya ketemu ketahuan kita doang. Jadi makanya kayak misalnya ada program baru sama-sama kita nggak tahu kita gimana caranya buat ngikutin kan, itu juga bingung pak. Nah, setuju. Makanya aneh selalu ada jembatan misalnya nih, Pak ini jembatan aneh nih kan leader ibaratnya. Aneh seneng tuh pak, ntar mau ngebahas apa ya, pasti aneh juga ke bawah juga pak. Ya. Ini aneh, insting aneh ngelawak tuh ke bawah juga. Kalau misalnya kita diem doang nih di rumah nih, kita ketemu anak bini nggak ketemu ngelawak, bingung pak, ngasahnya di mana gitu kan, kemana? Ada acara ini aneh ngikut ngelihat, seenggaknya aneh ngeliat aja orang ngelawak, aneh udah seneng. Ih padahal kesini nih aku udah kayak gitu. Oh, ini pelajaran lagi yang bisa kita dapat. Kita harus sering mengasah ya, Dek. Betul pak. Gue mengalami ini juga waktu zaman awal-awal cagur itu gue nyari panggung, Dek. Iya, Pak. Jadi ada acara apa nih, 17-an atau acara orang Iya. kawinan, gue tuh naik, gue nawarin udah ada MC-nya belum? Nah, ntar kalau belum, gue belaga-belaga naik, mainin penonton, awalnya cuma ngingetin doang. Nah, di pengalaman panggung itulah kemampuan kita keasah ya. Yang paling utama, yang paling penting adalah mental kita kebentuk. Iya, karena ngeliat orang tuh nggak gampang pak. Apalagi banyak orang kadang-kadang berair pak, berair. Biji kempes. lumer kadang-kadang. Tapi suatu saat pas lagi kita misalnya lagi enak, orang segimana banyak pun kita rangkul pak, enak Iya. pak, giliran lagi sepi. Ya Allah, kita mau ngerangkul juga bingung. Itu yang disebut kita bisa nguasain crowd, kita bisa nguasain massa. Bisa acara sebesar apapun, penonton sebanyak apapun, kalau kitanya lagi enak main dengan Iya. persiapan yang cukup, kita ngomong apa aja jadi deh. Ya, Lu pernah ngerasain itu kan? Ngerasain itu pak, giliran kita nggak punya bahan, penonton cuma sedih pak. Ya. Ambil honornya kayak malu. Saya juga malu, mas udah belum dibayar dan gitu kan, malu pak. Ada malu Iya. gitu dong. Gak lucunya pelawak itu hal yang buat kita tuh suasana yang gak enak banget. Gue pernah deh nge-MC acara angkatan laut kalau nggak salah deh. Oh, jadi itu orangnya nggak terlalu banyak. Iya. Terus karena waktu itu ada miss di manajemen, waktu itu persiapannya katanya ulang tahun bukan angkatan laut, instansi lain. Iya. Wah, pas dateng beda. Jadi persiapan materi yang kita Bahannya bahan siapin itu, beda, iya. nggak nyambung nih sama ini. Muter balik dong. akhirnya kita menggunakan materi-materi over kita dan masih nggak dapet.
itu rasanya kayak pengen hilang di panggung. Mendingan udahan. Anda sempet kayak gitu pak. Kalau punya ilmu gue berasa pengen Tring hilang. langsung Tring. pengen jadi jini pak ya Iya. tinggalnya. Ya, tapi untungnya kalau kita grup gitu kan cabut Iya. grup kita punya materi-materi yang udah jaminan lucu. Heeh. Nah kayak Ya, pasti lagu, itu, iya. puisi itu udah jaminan lucu. Materi-materi itu yang nyelamatin kita. Iya bener. Kalau itu nggak ada di awal 5 menit pertama tuh berat, habis itu baru. Baru cair pas suasananya kadang-kadang lagi orang ngobrol, kadang-kadang kita ngelawak terus posisinya orang cuman ngobrol nggak ngeliatin ke kita, kayaknya kita sedih juga pak, ngelawak nggak dilatin, kayaknya pengen udahan ya kan. Oke. Dengan lu nyanyi dah berarti. Oke, nah Dede, berarti kan yang membuka jalan Dede itu acara, kalau dari acara Opera Panjapa. Opera Panjapa Itu pertama kali Dede pertama masuk TV. kali masuk TV Opera Panjapa. Gimana kedekatan Dede yang personal OVJ yang dulu? Personal kedekatannya sama sih pak, Sama maksudnya Kang Sule sama deket Kang juga. Sule deket, sama Bang Ajis, sama Mas Parto, Mami Nunung. Pak Haji Andre. Pak Haji Andre, alhamdulillah deket semuanya, walaupun Dede ngerasa karena Dede dulu masih cleaning pak, pikirannya Dede sama artis tuh segen aja gitu, kita pengen kenal. Iya, walaupun lo udah di satu acara kerja bareng, posisi lo menempatkan diri. Aneh bukan siapa-siapa, aneh makanya paling aneh ngobrolnya sama supirnya. Karena ada lu di sono deh, lu ngapain sih? Aneh masih grogi pak, aneh nggak kuat, aneh Lagi kenapa? Kan lo udah ngelawak bareng, kerja bareng untuk waktu yang lama. Iya waktu yang lama juga pak, batin hati kita belum mampu ke situ, jadi belum nerima. Fisik aneh nerima nih syuting di dunia TV, cuman aneh buat gabung sama ini, aneh lebih baik gabung sama yang di bawah-bawahnya pak. Jadi kayaknya tuh, lu sama lu makin gua gitu doang. Gua sama dia. Kadang-kadang orangnya juga karena ya cuman aja ngobrol, jadi kayak gitu doang kan, kita juga mungkin ngerasa mereka lagi mau istirahat. Kalau dia pikirannya kayak gitu pak, harusnya mau istirahat kali ngobrol atau gimana. Ngeganggu. Tapi ngeganggu, aneh selalu pikirannya kayak gitu. Oke, jadi dari OB akhirnya ditarik syuting, ikutan syuting, akhirnya Dede sampai sekarang masih bertahan. Sampai Dede. sekarang, Itu keren. Acara setelah OVJ apa Dede? Jadi acara setelah PJ waktu itu sempet berhenti dulu pak, aneh pak. Dan Dede pernah punya stripping juga sinetron kan? Stripping sinetron, Super Dede tuh. Super Dede. Itu udah setelah masuk manajemen pak. Sebelumnya mah PL aneh itu nggak diterima dulu mah. Super Sutet namanya nggak diterima dulu Oh, mah. dulu disebut bikin pilot? Pilot. Sinetron juga? Super Sutet. Superhero juga namanya? Super itu. Super Sutet? Super Sutet. Aneh kejadiannya itu. Dicampakan? Dicampakan, masuk manajemen diiyakan loh. Jangan Super Sutet, Super Dede aja gitu langsung namanya di Super Sutet. Nah, Dek, pelawak yang Dede suka siapa dari zaman dulu sampai sekarang? Kalau dari zaman dulu sih Bang Komeng. Oh, Bang Komeng. Apa menurut Dede kelebihan Bang Komeng? Ya apa pak ya, spontan. Nah. Nah biar kata spontan ternyata Bang Komeng nulis juga pak. Setuju. Iya bener gak pak Denny? Deket banget. Gue tuh sama Pak sempet satu posko, satu base camp, satu manajemen sama Bang Komeng. Bang Komeng juga persiapannya luar biasa. Gue tau banget Bang Komeng tuh misalnya ngebedah materi. Gue diajarin Bang Komeng. Nih, Dan misalnya ente ngelihat gelas, apa gelas yang bisa dibikin lucu? Apanya? Liatin aja dulu gitu. Nah udah dapet tulis. Dapat tulis payung apa, tulis. Nah suatu hari lu ada di set, di situ lu ketemu gelas, lu bisa keluarin itu. Dan itu harus sering lu baca deh, kata Bang Komeng. Baca, ntar kalau lu sering baca itu kesimpan di otak lu. Kesimpan di saat lu berhadapan pada situasi yang sama, itu keluar otomatis. Makanya Bang Komeng improvisasinya tak karena dia punya banyak bang jok di kepala. Iya kita belum nyampe sana dia udah kemana tahu pak. Nah, iya, itu hebatnya beliau tuh kayak gitu mah. Iya. Seneng Sama banget juga gitu. ngefans banget sama Bang Komeng. Selain Bang Komeng, gue suka banget sama gaya mainnya Mas Parto. Oh Mas Parto pak. Mas Parto, gue dari zamannya dulu tuh Ngelaba ya. zamannya ngelaba, gue udah mengidolakan Patrio, terutama Mas Parto. Karena gue ngeliat Mas Parto tuh menurut gue pelawak yang kalau main gestur lucu banget. Gue pernah ada di salah satu episode Mas Parto cuma mindahin kardus gede ke atas becak. Lucu banget. Itu udah di kardus doang ya ke atas Mindahin meja. kardus ke atas becak aja lucu banget. Dan itu sampai sekarang, dan gue makanya bilang, waktu saat gue dapet acara OVJ, Oh, Mas Parto. terlibat di OVJ, gue banyak, gila gue kerja bareng sama idola gue. Asik sih pak emang pak bener. Nah, Dede kalau di lawak tuh seneng Dede enjoy ya. Enjoy pak, enjoy. Akhirnya Dede capnya stempelnya lebih ke komedian sekarang. Komedi. Kan? Kalau misalnya aneh ke host, karena host kan harus kayak Pak Denny nih. Pak Denny kan dulu kan ini bakalan jadi host termahal ya kan. Pak Denny sempat ada omongan kayak gitu kan. Pak Denny, ya Denny ngeliat Pak Denny kayak pembawaan host sama lawak tuh Pak Denny tuh nyantai. Bahkan teman-teman Denny nih, John Jawir yang main di TOP, dia anterin gua ke rumah Bang Den yuk deh, gua pengen belajar nih nge-host sambil ngelawak yang nyantai, yang enjoy kayak gimana. Aneh mah ayo aja pak, cuman dia nya nggak datang mulu ke rumah aneh, maksudnya aneh pengen temuin, pengen tahu juga bang caranya, kadang-kadang lagi adlibs. Pada ini tuh pembawaannya nyantai, jadi kayak orang atau yang si
apa tuh Pak namanya kalau misalnya Partner, klien. kliennya itu Oke. jadinya Denny aja nih suka pembawaannya. Nah, aneh pengen kayak gitu Pak. Jadi Adlibs tuh rata-rata banyak yang masuk ke Pak Denny, aneh pengen banget. Ibaratnya aneh ngerasain juga Tapi kayak udah gitu. capek, ntar ngapal-ngapalin mulu. Oh, budget sama aja. Nggak tahu aja tuh sama. Tapi seenggaknya Pak, saya harus ada Iya. pakeman ke situ Pak, bener Pak. Setuju. Nah, pokoknya kalau atlet gini deh. Apa kita harus ngerti dulu produk yang dijual apa, Heeh. kelebihan dia apa, itu harus lu pelajarin. Oh, berarti yang klien mau kelebihan produk dia dibandingkan yang lain adalah ini. Nah, skrip udah pasti ada. Iya. Nah, poin-poin yang menjadi jagoan dari produk itu jangan sampai hilang, kelewat. jangan sampai kelewat dan jangan sampai tidak jelas penyebutannya. Itu Pak Denny Benar, itu bahkan bener. di sebuah acara rata-rata kalau ada atlet sponsor, kliennya mintanya Nih gue. Pak Denny makanya nih sampai manajemen saya liatin Bang Denny kalau lagi nge-host atau gimana. Makanya Pak aneh kalau lagi waktu dahsyat nih makanya Iya. aneh selalu minggir ke Pak Denny kalau nggak ke Arafi karena patokan aneh tuh selalu dua orang itu doang. Makanya aneh harus di samping dia terus nih biar aneh kebagian omongan nih dari dia. Makanya aneh mikir kan jadi host Anda Pak Denny mah Arafi udah nggak ada lagi. Maksud aneh pelawak sekaligus host Pak Denny kalau menurut aneh. Itu bisa dipelajari gampang. Bener. Nah, acara gue pertama itu waktu itu gue nge-host itu adalah Mama Mia. Uy, Itu acara Mama Mia setelah gue jadi peserta di Super Mama di Indosiar waktu itu. Acara besar pertama yang gue bawain dan itu langsung live tuh Mama Mia. Gue luar biasa, gue langsung dipercaya bawain acara besar. Waktu itu gantiin kalau nggak salah Stenya Agustap, hostnya nggak bisa karena dia harus ke Bali gitu. Iya. Tiba-tiba manajemen minta gue buat nge-host. Gue nggak tahu tuh kenapa. Mereka pertimbangan katanya gue bisa senang sama pembawaan gue. Akhirnya gue coba sampai sekarang. tapi sekarang alhamdulillah Pak Denny, mantep lah pokoknya Pak Denny. Amin. Nah, Dede juga harus gitu deh. Iya, Dede udah bisa komedi. Dede harus coba hal-hal yang lainnya. Bawa acara, kalau sinetron relatif lebih Iya, mudah lah. bener Pak. Karena kan Sinetron kita- ada skrip, ada cuman main ini skrip, doang. kita ngapalin, kita tahu gerak, kita tahu harus ngapain, Iya. skrip apa aman. Aman. Nah, kalau pembawa acara, dia harus bisa nguasain crowd. Bener, Pak. Bagaimana menciptakan acara tuh hidup. Iya, jadi nggak Ini mati pembawa gitu. acara. Bener Pak. Ini yang paling takutin itu doang suruh jadi host nih. Hmm. Karena ada aneh siap nggak siap, cuman mau nggak mau aneh harus jalan dan harus Harus juga. bisa. Ya. Oke, Dek, pesan apa yang bisa Dede bagi ke teman-teman yang pengen jadi pelawak? Dede kan tadinya ini bukan pelawak, Bukan, sekarang Bang. duduk di sini sebagai seorang komedian, pernah terlibat di acara komedi besar dan sampai sekarang masih bertahan. Menurut gue itu prestasi hebat. Amin. Berarti ada yang bisa Dede sharing buat orang-orang yang pengen jadi pelawak. Pokoknya buat temen-temen ya, buat temen-temen, buat sahabat nih semuanya yang lagi nonton jadi Cagur TV, pokoknya kalau pengen jadi pelawak yang penting intinya niat kita Pak. Ya. Kalau misalnya udah kecemplung, udah kadang-kadang kan kerja ngelawak kerja bingung Pak. Nah, itu dia. Itu tuh, jadi tuh jangan kebagi doang misalnya, udah nih gue di seni udah jiwanya nggak usah. Gue mau ngojek aja tapi pengen jadi pelawak bingung. Susah, jangan kayak gitu. Berarti totalitas. Totalitas Pak. Yakinin diri kalau gue kita mampu. mampu, pokoknya harus mampu ya gitu. Setuju. Ini gue sambung lagi. Gue Iya. dulu pernah punya buku. Gue punya buku waktu zamannya lomba. Campur masih berusaha di lomba. Gue punya buku. Jadi buku itu gue gambar TV dengan 3 orang. Seakan-akan mimpi gue saat itu. Mungkin saat itu ada gue nggak mungkin masuk TV. Tapi gue udah punya gambaran. Gue udah punya mimpi kalau Cagur harus punya acara TV. Gue gambar TV ada kakinya. Di dalam TV itu ada orang 3 cungkring gitu. Masih zaman Itu kurus Pak, ya. kejadian, semua kejadian. Nyambung sama yang Dede sampaikan, kita harus yakin, ya itu keyakinan membawa kita ke apa yang kita inginkan. Betul, Pak. Itu yang pertama ya. Pertama, yang kedua yakin. apa? Yang kedua intinya mau banyak belajar terus Pak. Maksudnya jangan itu aja kita harus belajar. Oke. Maksudnya enggak kita udah nyampe nih di titik ini, ngambungin dong kita di titik ini, kita harus maju, pengen maju terus. Pokoknya banyak belajar. Nah, banyak belajar, gue sambung lagi. Dek, gue tuh sampai sekarang masih seneng banget nonton acara-acara komedi. Zaman dulu juga. Emang kita mau nggak mau tuh kita harus belajar agar kita tahu perkembangan apa yang lagi tren. Stand up komedi pun jadi sarana belajar buat gue. Gue nonton banyak special show stand up komedi. Bahkan gue datang ke acara stand up komedi di Gunung, gue nginep 2 hari di situ. Datang Pak. Gue datang ke acara-acara stand up yang di Bekasi, diundang jadi juri segala macem. Nah, gue jadikan semua itu sebagai refreshing hiburan gue. Iya. Dan tempat belajar. Bener Pak. Kita harus sering belajar. Satu lagi apa deh? Satu lagi paling berdoa sih Pak. Berdoa. Berdoa sama minta restu sama orang tua. Karena anak ngeyakinin, mama aneh pernah sekali, udah nggak usah jadi
pemain sinetron atau yang masuk TV, lu jadi cleaning aja yang bulanannya tetap. Mana sempet ngomong kayak gitu, cuman anu minta restu. Mah Dede pengen jadi ini pelawak. Jadi mama cuma bisa doa aja deh yang terbaik buat Dede. Nah dari situ doa restu orang tua Pak, bener Pak. Itu dia. Kalau itu nggak ada, saya nggak bakal jadi apa-apa. Sampai sekarang pun masih tetap ya Allah, mudah-mudahan produser seneng, Kang Denny seneng, biar Dede dipakai terus step doanya gitu mulu Pak. Mama selalu doain Dede gitu beneran. Itu dia deh yang ngebuka orang- pintu semuanya. bener. Doa ibu itu langsung didengar Keran Allah. tadi begini, digituin Pak kerannya. Itu gue ngerasa banget. Gua Pak ngerasa Denny banget. apalagi tuh. Bagaimana kita ngebahagiain orang tua, abis itu orang tua akan otomatis ngedoain kita. Iya. Nah itu dia. Itu udah. Di saat ibu sudah berdoa, semua yang kita mau bisa bertambah. Amin. Dede, terima kasih udah berbagi. Amin. Pasti banyak yang bisa kita ambil dari Dede. Di aku ingin jadi pelawak. Thank you Dede. Thank Sukses you, Pak. terus. Pak Salam Denny buat sukses. mama. Iya, mantap. Dede, gue pengen kita ngomong ganti-gantian satu kata, intinya ingetin subscribe. Oke. 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 Konsentrasi. Oke. Jangan Lupa Anda subscribe channel Denny Cagur TV. karena Di situ Anda akan mendapatkan ilmu dan juga sesuatu yang bisa Anda ambil hikmahnya. jangan lupa subscribe. Like dan komen, tentu lonceng notifikasinya. Asik. Lu ada channel di sini? Belum Pak. Kalau ada channel gue main ke channel. Amin. Terima kasih Pak Denny.